Kita ketemu lagi dalam kuliah Fisika Matematika 2. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial parsial. Selamat mengikuti. Apa itu persamaan diferensial parsial? Persamaan diferensial parsial adalah suatu persamaan yang terdiri dari satu fungsi atau lebih dengan dua variabel atau lebih. Misalkan contohnya fungsi temperatur X, Y, Z bisa kita rubah menjadi fungsi X saja, fungsi Y saja, dan fungsi Z saja. Orde persamaan diferensial parsial ditentukan dari orde tertinggi dari salah satu turunan variabelnya. PDP orde 2 adalah yang paling penting dalam permasalahan fisika. Sekarang kita coba lihat beberapa PDP dalam permasalahan fisika. Yang pertama adalah persamaan Laplace. Laplacian U sama dengan 0. Yang kedua, persamaan Poisson. Laplacian U sama dengan fungsi XYZ. Yang ketiga, persamaan difusi atau aliran panas. Laplacian U sama dengan 1/, alfa kuadrat, do U, do T. Yang keempat, persamaan gelombang. Laplacian U sama dengan 1/, V kuadrat, do kuadrat U, do T kuadrat. Yang kelima adalah persamaan Helmholtz seperti ini. Dan kemudian yang keenam persamaan Schrödinger, bentuknya seperti ini. Sekedar mengingatkan kembali, operator Laplacian U itu adalah bentuk dari divergens gradien U yang bentuknya adalah turunan parsial order 2 seperti ini ya. Dan ini disimbolkan sebagai nabla kuadrat, del kuadrat, atau operator Laplacian ini. Ini adalah bentuknya. Oke, sekarang kita lihat persamaan Laplace. Laplacian U sama dengan 0. Kita tinjau suatu lempeng logam dengan lebar 10 cm dan tinggi tak berhingga, di mana temperaturnya dipertahankan, temperatur dasar adalah 100 derajat Celcius, ini lebarnya 10 ya. Kemudian sisi-sisi lainnya dibuat sama dengan 0. Jadi kalau dalam bahasa matematisnya ditulis seperti ini. Seperti ini ya. T0, Y sama dengan 0, ini sisi sini. Kemudian Tx, 0 sama dengan 100, ini adalah sisi bawah. Kemudian T10, Y sama dengan 0, ini adalah ini. Sama dengan 0, dan kemudian Tx tak berhingga, ini adalah 0, ini adalah sisi sini. Kemudian yang diminta adalah cari persamaan temperaturnya X, Y dan hitung berapa suhu di titik 5,5. Kurang lebih di sini titik 5,5 ya dihitung. Oke, kita misalkan fungsi T-nya bergantung dengan X dan Y. Ini kita andaikan sebagai fungsi X dan fungsi Y. Kalau kita kerjakan operator Laplaciannya, maka kita dapatkan bentuk seperti ini. Ini turunan parsial terhadap X dan terhadap Y. Karena X hanya mengandung X dan Y hanya mengandung Y, maka bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. D kuadrat X, dx kuadrat, dan Y-nya menjadi konstanta keluar. Demikian juga yang ini, X-nya menjadi konstanta, D kuadrat Y, D Y kuadrat. Berubah bentuk dari do yang turunan parsial menjadi D. Karena ini hanya mengandung satu konstanta saja. Nah, kita lihat bentuk ini kemudian kita bagi dengan fungsi XY. Jadi kalau kita bagi dengan fungsi XY, maka kita dapatkan 1/X D kuadrat X dx kuadrat ditambah 1/Y D kuadrat Y dy kuadrat sama dengan 0. Dan ini kalau ditulis ulang menjadi seperti ini, maka ruas kiri adalah fungsi X sama dengan minus ruas kanan ini fungsi Y. Ini hanya mungkin kalau ini adalah konstan. Jadi nilainya konstan. Nah, nilai konstan yang dipilih adalah minus K kuadrat. Supaya nanti kita mudah dalam penyelesaian secara matematisnya. Jadi persamaan ini kemudian dapat kita tulis ulang menjadi seperti ini. Persamaan ruas sisi kiri X
sama dengan minus K kuadrat. Kemudian sisi kanan Y sama dengan K kuadrat. Ini kita selesaikan satu persatu. Ini adalah 1/X D kuadrat X per DX kuadrat. Ini adalah persamaan diferensial biasa order 2. Ini kalau diselesaikan, ini menghasilkan X sama dengan sin KX atau cos KX. Coba dibuktikan ya, kalian buktikan. Kemudian bentuk 1/Y D kuadrat Y DY kuadrat itu sama dengan K kuadrat. Ini adalah bentuknya, solusinya adalah E pangkat KY dan E pangkat minus KY. Coba kalian buktikan ya. Nah, jadi diperoleh bentuk umumnya adalah T ini fungsinya adalah mengandung E pangkat KY dan E pangkat minus KY dikali sin KX dan cos KX. Nah, ini yang akan kita cek apakah fungsi ini memenuhi syarat batas yang sudah ditentukan. Apa itu syarat batasnya? Syarat batasnya ada 3, yaitu yang pertama, pada saat Y menuju tak berhingga, T sama dengan 0. Kemudian yang kedua, pada saat X sama dengan 0, T-nya sama dengan 0. Pada saat X sama dengan 10, T-nya sama dengan 0. Nah, syarat batas ini kita coba uji dulu ya. Jadi syarat batas yang pertama, pada saat Y menuju tak berhingga, T harus sama dengan 0. Jadi kita lihat fungsi Y. Pada saat menuju tak berhingga, yang pangkat positif ini besarnya menjadi tak berhingga. Jadi ini tidak memenuhi syarat. Yang ini pada saat Y menuju tak berhingga, maka pangkat E pangkat minus tak berhingga ini sama dengan 0. Jadi ini yang memenuhi syarat. Jadi kita ambil Y sama dengan E pangkat minus KY. Karena ini pada saat Y tak berhingga, T-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, pada saat X sama dengan 0, T sama dengan 0. Jadi kita lihat fungsi X adalah sin KX. Pada saat X menuju 0, sama dengan 0, sin 0 adalah 0. Sedangkan cos 0 adalah 1. Jadi cos 0 tidak dipilih karena tidak memenuhi syarat. Jadi akhirnya kita peroleh bahwa bentuk T X, Y-nya itu adalah E min KY, E pangkat min KY dikali sinus KX. Nah, kemudian syarat ketiga, X sama dengan 10, T sama dengan 0. Maka ini memenuhi jika sinus K-nya ini bernilai NP per 10. Coba kita perhatikan. Kalau NP per 10, X-nya 10, maka ini menjadi sinus NP. Ini sama dengan 0. Jadi, nilainya kita dapat bahwa K itu adalah NP per 10. Maka diperoleh fungsi T-nya sama dengan E pangkat minus NPY per 10 dikali sinus NPX per 10. Nah, sekarang kita cek syarat batas yang keempat. Syarat batas yang keempat adalah pada saat Y sama dengan 0, T sama dengan 100. Nah, coba kita lihat. Pada saat Y sama dengan 0, maka fungsi yang mengandung Y ini E pangkat minus 0. Ini adalah 1. Jadi T-nya sama dengan sinus NPX per 10. Ini tidak mungkin sama dengan 100. Karena kita tahu nilai sinus itu berkisar 0 sampai 1. Min 1 sampai 1 nilainya. Jadi tidak mungkin sama dengan 100. Jadi yang ini tidak memenuhi syarat. Supaya memenuhi syarat, maka nilai fungsi Y-nya harus berupa deret. Di mana deretnya adalah Bn dikali E pangkat minus NPY per 10. Jadi pada saat Y sama dengan 0, E pangkatnya ini jadi 1, tinggal sigma Bn saja. Dan sigma Bn itu mungkin sama dengan 100. Jadi pada saat Y sama dengan 0, bentuknya akan menjadi T sama dengan bentuk deret sigma Bn sinus NPX per 10. Dan ini bisa nilainya sama dengan 100. Jadi akhirnya kita peroleh bahwa persamaan T pada saat Y sama dengan 0 itu adalah bentuk deret ini ya. Bentuk deret ini yang sama dengan 100. Jadi kalau kita perhatikan bentuk ini adalah bentuk deret Fourier sinus, di mana fungsi X sama dengan 100 pada saat X-nya bernilai 0 sampai 10 dan lainnya 0.
Nah, coba kalian cari koefisien BN-nya, koefisien deret Fourier sinusnya ya. Ini sudah saya hitungkan, maka kita peroleh BN-nya sama dengan 400 per NP untuk N ganjil, dan BN-nya sama dengan 0 untuk N genap. Maka diperoleh persamaan temperaturnya adalah berbentuk ini, deret Fourier ya. 400 dibagi pi dikali bentuk deret ini. Nah, kita masukkan nilai yang mau dicari, yaitu di titik koordinat 5,5. Maka kita masukkan X-nya 5, Y-nya 5. Kita dapatkan bahwa suhu di titik itu adalah 26,1 derajat Celcius. Oke, sebagai latihan, coba kalian kerjakan BOAS chapter 13, problem section 2, nomor 1, 2, 3, dan 4. Dikumpulkan pada saat pertemuan berikutnya. Saya kira cukup sekian pertemuan kita saat ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap semangat. Yes!